kita mau membangun sekolah yang unggul atau sekolah asal-asalan. Kalau kita mau membangun sekolah yang unggul, tentu semuanya mesti unggul. Semuanya mesti unggul. Gurunya mesti unggul, kurikulumnya unggul. Nah, perhatian orang tuanya juga harus baik. Tidak ada pendidikan, tidak ada sekolah yang bisa berhasil kalau masyarakat dan keluarga itu tidak terlibat. Jadi trilogi pendidikan itu ada sekolah, lembaga pendidikan, ada masyarakat, ada orang tua, keluarga. Itu mesti. Nah, dari hidup-hidup Muhammadiyah artinya jangan kita gerogoti Muhammadiyah. Jangan kehadiran kita di situ menjadikan Muhammadiyah itu tidak bergerak. Jangan kehadiran kita di situ menjadikan Muhammadiyah itu tempat korupsi. Jangan seperti itu. Nah, tapi kalau umpamanya ada di antara orang yang bukan pengurus, karena pengurus Muhammadiyah itu tidak bekerja full time, tapi guru sekolah itu bekerja penuh hati di situ, sepenuh hati dia di situ. Bahkan dia juga punya anak-anak, dia juga punya keluarga. Bagaimana dia bisa bekerja sepenuh hati di tempat itu kalau keluarganya tidak sejahtera? Dari sebagai warga, sebagai sekolah Muhammadiyah yang baik, itu tadi yang baik, kita mesti mencukupi itu. Kita mesti menjadikan kesejahteraan guru di sekolah Muhammadiyah itu kalau kita sanggup, lebih bagus dari kesejahteraan guru di tempat lain. Dengan cara seperti itulah dia bisa bersungguh-sungguh di sekolah Muhammadiyah. Nah, ini yang saya katakan tadi, Muhammadiyah sebagai organisasi, guru-guru dan pimpinan sekolah sebagai pengelola mesti bermusyawarah dengan orang tua murid. Bagaimana sekolah ini menjadi bagus, sampai ke tingkat apa kebagusannya itu bisa kita jaga. Muhammadiyah banyak bisa mencari guru dan wali murid bisa menyediakan biaya. Hanya dengan cara seperti itu bisa menjadi guru. Sekarang ini pemerintah menjadikan sekolah itu gratis. Bagaimana Muhammadiyah menyaingi sekolah gratis pemerintah? Tidak sanggup. Dari mana Muhammadiyah mencari uang? Kalau Muhammadiyah juga harus menggratiskan sekolah, tidak sanggup menyaingi Muhammadiyah. Jadi segmen tempat Muhammadiyah ini bukan lagi sekolah yang sudah disediakan pemerintah, tapi kita harus menyediakan sekolah yang menjadi lebih baik dari sekolah pemerintah. Nah, jadi menjadi lebih baik itu ya salah satunya kita harus memberikan perhatian yang lebih besar secara ekonomi dan secara. Jadi jangan mencari hidup di Muhammadiyah, jangan gerogoti Muhammadiyah itu. Jadi kalau ada orang berwakaf, jangan ambil uang wakaf itu untuk biaya hidup kita. Kalau orang sedekah, jangan ambil sedekah itu untuk membiayai diri sendiri. Tidak, sedekah itu tidak boleh diganggu, wakaf itu tidak boleh diganggu. Tapi kalau seperti tadi amal usaha, kita sudah musyawarah dengan orang tua bahwa sumbangan pendidikan ini, biaya sekolah ini untuk guru sekian, untuk gedung sekolah sekian, untuk yang lain-lain sekian. Kita sudah terbuka dengan mereka. Itu tidak menggerogoti, itu kesepakatan kita, itu musyawarah kita. Nah, ini pemanjang. Jadi amal sosial ini yang saya berapa menit lagi nih? 9 menit. 3 menit. Jadi sedikit saya tambahkan. Jadi untuk ibu-ibu, Muhammadiyah menyediakan Aisyah. Aisyah itu organisasi. Muhammadiyah memberi izin, paling kurang Muhammadiyah memberi izin. Bahkan lebih dari itu, Muhammadiyah mendorong agar ibu-ibu pun beribadah sosial. Muhammadiyah memberi izin ibu-ibu bekerja di luar rumah, mendirikan sekolah, ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Ini salah satu yang membedakan Muhammadiyah dengan paham keagamaan yang lain. Untuk Muhammadiyah, ibu-ibu bebas boleh bekerja di luar rumah asalkan bermusyawarah dengan suami. Pekerjaan rumah tangga di Muhammadiyah adalah pekerjaan bersama antara suami dan istri. Mendidik anak bukan hanya tugas istri, itu juga tugas suami. Bukan hanya tugas ibu, tetapi juga tugas
tugas saya. Ini sebuah hal yang berbeda antara Muhammadiyah dengan organisasi lain atau paham keagamaan lain di lingkungan umat Islam. Muhammadiyah memberi izin kepada orang kalau mau menutup mukanya silakan, tapi tidak mendorongnya. Untuk Muhammadiyah, orang perempuan membuka wajah, membiarkan wajahnya terbuka lebih dihargai. Jadi Muhammadiyah menganggap menutup wajah itu hanya mode, itu bukan ibadah. Ya, jadi tidak ada nilai lebih dari menutup wajah itu, karena tidak diperintahkan baik oleh ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Hadirin hadirat jamaah yang terhormat, demikian yang saya sampaikan karena waktu kita akan masuk kepada Isya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami. Yang ingin saya sampaikan, sebagai warga Muhammadiyah kita mesti berusaha untuk sejahtera di dunia dan sejahtera di akhirat. Hidup kita ini mesti direncanakan dengan baik sehingga masa depan kita menjadi lebih baik dari keadaan sekarang dan masa lalu. Termasuk dalam masa depan ini adalah masa depan anak-anak kita. Bagaimana kita berusaha anak-anak kita menjadi lebih baik dari kita. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, berarti kita bukan orang yang beruntung. Ya, itu bukan orang yang beruntung. Artinya orang-orang yang tidak berhasil mendidik generasi mudanya menjadi lebih baik dari mereka sendiri. Nah, kemudian untuk ibu-ibu tetap sama. Jadi orang perempuan mempunyai kewajiban sosial, kewajiban agama yang lebih kurang sama dengan laki-laki. Sedekah yang diberikan ibu-ibu sama pahalanya dengan sedekah yang diberikan oleh laki-laki. Tidak ada larangan bagi ibu-ibu untuk bersedekah, tidak ada larangan untuk mengurus sekolah, tidak ada larangan untuk berkiprah dalam kehidupan sosial secara luas selama ketentuan agama dipatuhi. Dan yang mesti mematuhi ketentuan agama bukan hanya orang perempuan, orang laki-laki pun seperti itu. Sama-sama semua kita mesti mematuhi ketentuan agama. Demikian yang saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.